Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan fi haditsin ukhra, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat sekarang ini di Ramadan tahun ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan dan usia, sehingga kita bisa mencicipi hidangan-hidangan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hidangan-hidangan iman yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, yang hari ini kita gelar dan kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan datangnya Ramadan dan kemudian kita berada di dalamnya akan membawa keberkahan dan kemudian menjadikan kita memperoleh peringkat-peringkat yang terbaik, dan kemudian kita memperoleh kemuliaan dengan disanangkan gelar ketakwaan, gelar yang mulia, gelar yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi kami, kata Allah. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, di antara tujuan daripada Ramadan dengan amaliyah ibadah saum yang diberikan kepada kita, berupaya untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada dua amalan utama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan untuk kemudian ini menjadi amalan yang mesti kita perhatikan dengan seksama di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah puasa di siang hari. Yang kedua adalah beribadah qiyamul lail di malam hari. Nabi SAW menyampaikan kepada kita keutamaan dua ibadah ini yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Ya, konteks hadisnya sama, cuman waktu pelaksanaannya dan tata cara amaliyahnya berbeda. Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan ibadah shaum di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, memperhatikan dengan baik amaliyah ibadahnya di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan hadis yang kedua dengan konteks yang sama. Konteks hadis yang sama, namun pelaksanaan ibadahnya berbeda dan tata caranya berbeda. Tapi waktunya di bulan suci Ramadan. Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdiri melakukan ibadah salat di bulan Ramadan, wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, memperhatikan ibadah salatnya dengan baik, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Para jamaah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sangat menginginkan sekali bahwa dosa-dosa yang kita lakukan kemarin dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu persyaratan daripada penghuni surga itu adalah Allah menghilangkan segala dosa-dosa yang ada pada dirinya. Akhirnya kemudian menjadi orang yang suci, karena surga adalah tempat yang suci, tidak akan masuk kepadanya kecuali orang-orang yang suci. Maka salah satu di antara amaliyah Ramadan
yang akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang suci zahiran wa batinan adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, para pemirsa yang dimati Allah Subhanahu wa taala, dua ibadah ini cukup berat dilaksanakan oleh orang-orang manusia pada umumnya, karena dia akan mukhalafatul nafsi, dia akan menyelisih daripada keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu, keinginan nafsu itu ingin supaya makan terus setiap saat, ya, makan terus saban waktu dan saban hari. Demikian juga hawa nafsu menginginkan supaya kita santai-santai, rehat-rehat, tidak melakukan aktivitas, bermalas-malasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kewajiban berpuasa di siang hari. Kita harus meninggalkan makan dan minum di siang hari. Kita tidak boleh makan dan minum di siang hari. Itu sangat berat untuk nafsu kita, untuk keinginan yang ada pada diri kita. Sangat berat sekali. Tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kita patuh. Maka ujung daripada kepatuhan kita itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, tidak hanya siang hari kita menahan dahaga, menahan lapar. Malam hari setelah kita melakukan puasa, malam hari setelah kita selesai melakukan iftar, selesai berbuka puasa, tidak cukup sampai selesai di waktu maghrib dan waktu isya. Kita dianjurkan dan disunnahkan untuk memperbanyak ibadah, terutama qiyamul lail di malam hari di bulan-bulan suci Ramadan. Dan itu sangat berat sekali ketika di siang hari sudah ke lapar yang luar biasa, malam hari kemudian rasa ngantuk yang kita akan melawannya. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kemudian menjadi sunnah yang kita kerjakan di malam-malam Ramadan, berdiri melakukan ibadah salat sunat tarawih di malam hari di bulan suci Ramadan. Tetapi implikasi hasil daripada dua ibadah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita itu luar biasa hasilnya kalau memang betul-betul kita memperhatikan amaliyah atau dua ibadah ini. Apa ujung pangkalnya adalah ma taqaddama min danbi. Dosa-dosa kita yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah berlalu di sini tidak disebutkan setahunnya lalu, tidak disebutkan 2 tahun yang lalu, tidak disebutkan 3 tahun yang lalu. Ini artinya apa? Rentetan perjalanan kehidupan kita yang dulu pernah kita jalani, yang mungkin di situ banyak dosa-dosa yang kita kerjakan, dosa-dosa yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja kita buat. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan pelaksanaan ibadah puasa kita yang betul-betul kita perhatikan kualitasnya, mengantarkan kemudian kita menjadi orang-orang yang diampunkan oleh Allah. Siapa yang tidak mau didapatkan ampunan dari Allah? Ya, bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam beliau bersumpah, fa wallahi la astaghfirullah kulla yaumin mi'atu marrah. Demi Allah saya beristighfar kepada Allah dan saya bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Ini kelas-kelas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita apatah lagi. Tentunya kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di makam apapun kita, kita senantiasa mestinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Itu kata perintah. Maka tidak melihat waktu, tidak melihat pada saat kemudian kita setelah melaksanakan atau mengerjakan suatu dosa kemudian kita minta ampun kepada Allah. Setiap saat, di makam apapun kita, dalam keadaan apapun kita, hendaknya kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sejarah ketika Fatu Makkah terjadi, ya, ayatnya turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah memerintahkan Nabi tetap minta ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak ada muncul kebanggaan, kecongkakan, dan hal-hal sifat-sifat yang tidak baik yang akan meracoki atau mengurangi atau menodai daripada keikhlasan ibadah kita. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangun
di malam hari untuk qiyamul lail, dan kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, ya, memperhatikan kefiatnya dan keutamaannya di siang hari, dan kita jaga ibadah puasa kita. Semoga dengannya kita termasuk di antara orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka dengan pengampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, seperti janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taqaddama min danbi. Demikian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.